tentu saja film ini ada kekurangannya juga. Mari kita ngebahas film terbaru dari Muhammad Kliaco, sekaligus film ketiga dari Imaginary, yaitu Agalain the Movie. Kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu, masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Oke, jadi dari info di awal, jadi Agalain tuh film ketiga dari Imaginary, sebuah production house yang ini film pertamanya kalian tahu juga, Ngeri-ngeri Sedap, itu film pertamanya. Terus film keduanya Jatuh Cinta Seperti di Film-film, dan ini film Agalain adalah film ketiganya. Sebenarnya berhubung dua film sebelumnya itu cukup bagus, jadi ekspektasi saya pribadi itu cukup tinggi juga saat menontonnya. Dan saat menonton jujur saya cukup puas, tapi sesuai judul yang ada di video ini juga saya bakal ngebahas plus minusnya lah, intinya kayak gitu. Jadi Agalain tuh berkisah tentang 4 sekawan bernama Benny, Oki, Boris, dan Jegel. Jadi mereka tuh intinya mengelola sebuah usaha rumah hantu gitulah di sebuah perkampungan kayaknya ya. Awalnya rumah hantu ini tuh tidak cukup oke gitu. Jadi kayak penghasilannya rendah, karena emang secara konsep segala macam si rumah hantu ini emang tidak kuno lah kayak gitu. Jadi nggak lama berselang, Oki yang baru aja keluar dari penjara, ceritanya seperti itu, dia inisiatif intinya untuk ngerombak si rumah hantu ini gitu, untuk bisa jadi lebih kekinian lah, lebih proper segala macam. Nggak lama beneran rumah hantunya jadi lebih keren segala macam, lebih serem dari sebelumnya. Dan ternyata hal itu mengakibatkan sebuah masalah lagi. Jadi ada seorang bapak-bapak yang datang ke rumah hantu itu, tentu saja ditakuti di rumah hantu itu, dan akhirnya dia terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kira-kira apa sih yang bakal 4 orang ini lakukan untuk membereskan masalah mereka gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin premisnya. Jadi Agalain ini sebenarnya filmnya bergenre macam-macam. Jadi ada horornya tentu saja, ada komedinya juga tentu saja karena diisi banyak komika juga di dalamnya, dan ada drama keluarga, drama pertemanan juga, dan ada sedikit bumbu romance juga di situ, dan ada bumbu-bumbu crime investigation gitu loh. Jadi kayak penyelidikan kayak gitu tuh ada. Jadi buat sebuah film Indonesia ini boleh dibilang sangat baru bagi saya pribadi, karena kayaknya jarang ada film dengan genre campur aduk gini dan dieksekusi dengan cukup oke. Jadi porsi-porsi antara drama, horror, thriller, crime, investigasinya juga cukup oke, dan ceritanya juga menarik. Jadi bikin ini ntar kayak gimana nih ceritanya, maksudnya ini nasib dari 4 orang ini nanti kayak gimana menghadapi hal-hal tersebut, dan itu bisa dieksekusi dengan komedi yang menarik juga. Dan ngomongin komedi, tentu saja takarannya pas gitu. Jadi kayak tipikal komedi di sketsa komedi gitu deh. Jadi ada premisnya, punchline-nya banyak, dan ngomongin soal cerita menarik karena memang sesuai judulnya, emang Agalain. Karena saya kayaknya film Indonesia baru lihat ada film yang dieksekusi dengan seperti ini. Jadi kayak antara cerita drama pembunuhan dan komedinya itu bisa nyatu dengan cukup oke, pun ditambah dengan acting para pemain utamanya yang
Ya karena mungkin 4 orang ini kan udah sering main ya, maksudnya udah sering tektokan di podcastnya juga yang berjudul sama, jadi udah bertahun-tahun juga, jadi tektokannya, dialognya kelihatan luas aja gitu. Komedinya tipikal komedi stand up lah, stand up komedi, jadi kayak berbagai macam premis, punchline gitu yang banyak aja gitu selama filmnya, diselipin bertubi-tubi lah. Jadi emang ya tentu saja nggak semuanya worst, tapi overall film ini jelas jokesnya bisa memancing tawa yang cukup padat lah. Jadi kayak nggak lama, beberapa menit ada momen komedinya terus lah kayak gitu. Dan komedinya juga sendiri ini ya, jadi cukup variatif ya. Jadi antara jokes yang receh, ada yang dark jokes juga, pun ada beberapa yang entah nyinyirin entah gimana, tapi kayak nyinggung perpolitikan di Indonesia. Jadi lucu karena relate dan apa ya, nggak nyangka gitu cukup berani juga dibawa di film ini gitu. Seperti itu. Dan cukup mengejutkan actingnya. Kalau ngomongin acting yang cukup jadi perhatian, jelas 2 orang di sini, Oki Rengga dan Benedion. Jadi saat filmnya nggak lagi bersinggungan dengan elemen komedi, saat bersinggungan dengan elemen drama, 2 karakter ini tuh kuat banget sih. Maksudnya actingnya keren banget dan keluar banget, emosinya nyampe ke penonton gitu. Jadi kalian kalau nonton, ada sebuah adegan yang intens banget, dimana ya takutnya spoiler, intinya menampilkan acting yang prima dari 2 orang ini gitu, dan cukup mengagetkan juga, keren gitu. Beberapa supporting cast-nya juga oke gitu. Jadi kayak ada Tisa Diani, ada Arif Widu, ada Intan Permatasari, dan juga Buki juga sebagai polisi. Itu lucu banget dia, nggak yang berniat ngelucu, tapi dari acting dan gesturnya lucu banget gitu, menampilkan sebuah karakter polisi yang dia mainkan di situ. Dan cameo yang muncul, komika yang muncul di sini juga, meskipun nongolnya sebentar tapi lucu gitu, nggak cuma sekedar numpang lewat doang. Secara jalan cerita menarik, jadi kita tuh dibikin penasaran lah, ntar ini endingnya bakal kayak gimana, nasib dari si 4 orang ini kayak gimana, dan kita juga dibikin peduli gitu. Jadi kayak nasib akhirnya tuh kayak gimana, karena 4 karakter utama ini pun dikasih background cerita yang walaupun durasinya sebentar tapi cukup gitu untuk bikin kita peduli dengan si 4 orang ini, nasibnya seperti apa. Misal si rumah hantunya menghasilkan banyak uang atau tidak ada uang, kita cukup dibikin peduli dengan kelangsungan nasib dari 4 orang ini gitu. Intinya komedinya oke, chemistry-nya jelas, tidak bisa tidak dipertanyakan lagi. Ceritanya juga unik dan shifting antara genre satu sama lain, kayak dari horor ke komedi, dari komedi ke dramanya juga cukup oke, cukup smooth. Komedinya juga pecah banget. Nggak semuanya works, tapi secara garis besar bakal menghibur masyarakat umum. Jadi kayak beberapa emang ada yang segmented banget, yang kalian untuk bisa mengerti itu harus tahu beberapa konteks lah, tapi nggak banyak gitu. Dan product placementnya ngeselin sih. Ada 2 product placement di film ini, dan unexpected karena eksekusinya hard sell banget, dan karena hard sell banget itu pula jadi kerasa lucu banget. Jadi ya keren lah. Cuma ada 1 product placement lagi yang, karena yang pertama product placementnya udah pecah banget, jadi yang kedua ini kerasa kurang aja gitu, kurang nonjok, nggak senonjok yang pertama.
Tapi product placementnya menarik sih. Treatment si product placementnya di film ini menarik sih. Cuman tentu saja kalau kalian lihat thumbnail dan judul video ini, tentu saja film ini ada kekurangannya juga. Ya meskipun premis cerita, karakterisasinya keren semua, tapi ada beberapa momen yang saya tuh ngerasa kalau film ini tuh nggak lebih dari rangkaian sketsa komedi yang dijadikan jadi satu film gitu, yang dikasih cerita di dalamnya gitu doang sih. Kelihatannya itu ya nggak smooth untuk menjadi sebuah film gitu ya. Saya lihatnya kayak rangkaian sketsa komedi yang disusun berdasarkan kerangka cerita kayak gitu aja sih. Jadinya ada ambulan bentar tuh, jadi akibatnya saya ngelihatnya tiap ada sekuen komedi itu dialognya itu antar karakternya kayak ganti-gantian gitu loh, jadi kayak nggak ada ngobrolnya. Jadi tahu nggak sih, kayak ini ngomong dulu, ini ngomong dulu, punchline, nah, kayak gitu tuh. Jadi kayak nggak beberapa sih, emang cukup banyak yang terasa seperti itu. Ya tiap ada sekuen komedi itu dialog antar karakternya tunggu-tungguan gitu loh, jadi nggak berasa ngobrolnya. Dan perpotongan antar adegannya kayak nggak smooth juga, jadi kayak pure kayak sketsa komedi yang disatuin aja gitu. Terus di beberapa sekuen juga saya ngerasa komedinya itu sebenarnya nggak harus ada, cuman mau ditambahin aja ada di situ buat nambahin elemen komedinya aja. Dan pun kalau itu hilang itu nggak terlalu ngaruh signifikan ke jalan cerita utamanya gitu. Beberapa ada hal seperti itu, jadi menjelang paruh akhir saya ngerasa filmnya agak dragging. Kita tahu nih arahnya mau kemana, tapi diselipkan beberapa hal yang nggak perlu gitu. Hal yang harusnya bisa dipercepat, di-cut dan dipercepat, sebenarnya seperti itu. Ngomongin kekurangan lainnya, saya ada satu karakter yang cukup problematik. Positioningnya itu sebenarnya nggak perlu gitu, dia ada tapi cuman ngasih elemen komedinya aja gitu. Ya mungkin tanpa harus ngasih spoiler, referensinya lebih ke sebuah istilah saksi bisu. Buat kalian yang udah nonton pasti tahu nanti dia karakter siapa yang saya maksud. Dan saya ngerasa karakter ini tuh cuman jadi lucu-lucuan doang, dan saya ngerasa agak sedikit problematik lah posisinya di situ gitu. Karena di akhir pun tidak berpengaruh signifikan juga gitu, selain ngasih elemen jokesnya. Ya mungkin itu aja sih. Selebihnya kalau bisa mengesampingkan yang saya bahas soal film ini seperti rangkaian sketsa komedi dan tektokan dialognya yang nggak berasa ngobrol, dan ada satu karakter problematik yang sayangnya cuman nambah elemen komedi doang. Selebihnya sih film ini sangat menghibur. Seperti yang saya bahas tadi juga, premisnya unik, ceritanya menarik dan bikin penasaran, ada hook-nya buat kita pengen tahu akhirnya seperti apa. Karakterisasinya oke, karena kita dibikin peduli dengan karakter-karakter utama yang terlibat. Dan komedinya meskipun tentu saja nggak semua works untuk seluruh penonton, tapi secara garis besar sangat berpotensi memancing tawa lah. Buat saya yang nggak ngikutin podcastnya, saya suka filmnya. Buat yang butuh hiburan, komedinya luar biasa menghibur, dan ya gitulah. Kalau harus ngebandingin dengan dua produk imaginary lainnya, jujur ini posisinya masih di paling bawah menurut saya. Kalau untuk saya pribadi, posisinya masih urutan pertama masih Jatuh Cinta seperti di film-film, keduanya Ngeri Sedap, dan tentu saja yang ketiga agak lain ini. Ya, sejauh ini 3 produknya Imaginary ini sangat memuaskan lah, punya track record yang bagus banget menurut saya. Ya, semoga
orang-orang yang terlibat di Imaginary tidak bersinggungan dengan orang-orang toksik, sehingga Imaginary bisa membuat film-film Indonesia berkualitas lainnya. Ya, seperti itu review saya untuk Agalahen, sebuah film dengan genre campur aduk yang menghibur, yang bisa kalian tonton di bioskop saat ini. Dan kalau kalian butuh ketawa-ketawa, ngilangin penat dari kerjaan atau sekolah, ini salah satu film yang recommended buat ditonton. Dan per hari ini filmnya udah tembus 1 juta penonton. Selamat buat Imaginary, karena jarang ada film dengan ide original, meskipun secara nggak langsung dia tergabung dalam sebuah franchise, tapi itu sebuah kabar yang cukup baik karena seneng gitu, film yang beneran bagus mendapat raihan penonton yang banyak juga gitu kan. Biasanya film yang biasa aja penontonnya jutaan gitu, jadi ini berbanding lurus sih, jadi sangat bahagia liatnya. Ya, dan mungkin itu video untuk kali ini. Kalau kalian udah nonton filmnya dan merasa setuju atau tidak setuju dengan komentar saya, silahkan komen di bawah. Setujunya kenapa, nggak setujunya kenapa. Dan misal kalian merasa terhibur dengan video ini, merasa cukup informatif, mungkin bisa like atau dan share ke teman-teman kalian. Selanjutnya pengen saya ngebahas film apa, boleh komen juga di bawah. Dan sampai jumpa di video-video review selanjutnya. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu.